DPR akan menganggarkan uang untuk menjalankan program yang dibikin oleh pemerintah. Jadi pemerintah harus ke DPR dulu dong. Iyalah, ngajukan undang-undang harus setuju bersama kan? Iya, ini gue punya MBG nih, tolong dikasih anggarannya. Anggarannya dalam bentuk undang-undang nih, dikasih. Nah, MBG ini pakai gitu gak? By the way, Baswe, nggak ada MBG dalam undang-undang APBN kita. Dia quote and quote mengambil alih anggaran pendidikan untuk MBG yang diputuskan MK kemarin. 2028 nggak boleh lagi. Pokoknya karena nggak boleh lagi dipakai uang pendidikan untuk MBG. Tapi berlaku 2028. 2028. Ya, itu MK-nya sedang galau lah. Iya. Dia menyatakan ini bukan untuk MBG, tapi ya 2028. Apa sih yang bisa menghalangi presiden sekarang? Koalisinya kuat gitu ya. Oh iya. Partai pendukungnya ya, tanpa partai yang berbeda dengan dia pun mereka masih tetap kuat. Iya. Artinya begitu mereka kerjasama, persetujuan bersama, jadi itu undang-undang Cik. Orang cipta kerja cepat betul. Ya. TNI bisa cepat. Bisa Cik. cepat ya. Polisian bisa cepat. Nah, kalau cepat tapi isinya akhirnya tadi protes lagi. Makanya kerjakan yang ahli. Kalau tidak, bahasa Cing Abdel dan Mama Dede, tunggulah kehancurannya. Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ferry Amsari. Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan. Ya. Itu apaan sih Kabinet Bayangan? Ya, kalau lumrahnya di dalam bahasa politik dan hukum tata negara, shadow cabinet. Ada itu? Ada. Ada teorinya ada? Ada teorinya, ada praktiknya, ada berbagai hal yang baru. Negara yang ada mana? Terbanyak karena itu tradisi Inggris. Jadi rata-rata yang sifat parlementernya Westminster kayak UK itu pakai kabinet bayangan sebagai oposisi dari pemerintah. Jadi yang disebut, banyak yang buzzer yang tidak tahu. Ya. Sistem pemerintahan itu jamaknya 3 Cing. Ya. Modelnya presidensial, parlementer, dan campuran. Itu presiden nggak ada yang untung sial terus. Presidensial, parlementer, campuran. Hibrid. Hibrid antara parlemen dan presidensial. Oke. Nah, karena Inggris adalah contoh paling banyak, maka negara yang mempraktikkan model pemerintahan parlementer banyak. Nah, kenapa disebut parlementer? Karena kekuasaannya menumpuk di parlemen. Oke. Eksekutif ada di sana, legislatif juga di sana. Nah, karena eksekutif dan legislatif bercampur, biasanya yang menang pemilu, partai mayoritas langsung jadi Perdana Menteri. Dia membentuk pemerintahan mayoritas. Pemilu legislatif ini? Legislatif. Oke. Karena otomatis jadi eksekutif kalau mereka menang. Kalau mereka menang, jadi Perdana Menteri itu partai terbesar. Nggak ada pemilihan Perdana Menteri? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Oke. Jadi begitu berubah komposisi koalisinya di parlemen, ganti Perdana Menteri. Oke. Maka mereka sering ganti Perdana Menteri. Nah, seberangnya oposan itu menamakan diri mereka sebagai pemerintah bayangan yang kabinetnya disebut sebagai shadow cabinet atau kabinet bayangan. Oke. Jadi saya pemerintah, nama jabatan saya Menteri Keuangan, oposisinya adalah Menteri Keuangan bayangan. Ada tuh? Ada. Dan tidak mungkin karena konsekuensinya saling berhadapan karena mereka kan parlemen, arti katanya parle, Cik. Cuap-cuap. Parle itu cuap-cuap. Artinya bahasa Prancis itu. Yang kemudian berdebat sering. Oke. Konsep itu menyebabkan siapapun yang berada di pemerintahan maupun oposisi harus orang yang handal di bidang masing-masing. Kalau nggak habis dia di debat, Cing. Oke. Jadi kalau saya punya kemampuan keuangan, Cing harus Menteri Keuangan bayangan yang selevelnya sama. Oke. Sehingga berdebat, kalau dia bohong habis dia. Kalau dia salah data habis dia. Ini berdebatnya di mana? Forumnya di parlemen.
apa event apa sehingga datang si menteri beneran untuk didebat sama si menteri bayangan? Ya karena menteri benerannya selalu di parlemen, tentu kebijakan dia akan diperdebatkan. Sorry, maksudnya menteri yang benerannya ini dia anggota parlemen juga? Anggota parlemen juga. Maka gitu. Sistem pemerintahan parlementer, kurang lebih pemerintahan yang ada di dalam parlemen. Nah, beda dengan presidensial, pemerintahannya ada di presiden yang diperebutkan gitu ya. Lebih banyak. Ya. Dan konsepnya terpisah antara eksekutif dan legislatif. Kalau ini dia bersatu. Kalau bahasa rumitnya distribution of power. Jadi pembagian kekuasaan. Kalau kita presidensial, pemisahan kekuasaan. Dengan fungsi yang berbeda Pak artinya? Jalani tugas masing-masing yang berbeda. Kalau ini dia satu kesatuan di dalam itu. Nah kalau yang kita presidensial, tugas utamanya si DPR sebagai mengawasi. Bukan sekedar menyetujui. Bukan setuju. Betul. Nah, ini sebenarnya sudah tahu ini. Pura-pura tidak tahu dia. Enggak, maksudnya apa yang bisa di-challenge oleh DPR kita tentang sebuah keputusan dari pemerintah. Misalnya MBG. MBG kan ujuk-ujuk jalan. Itu harusnya ada persetujuan dari DPR nggak? Pemerintah Universitas Republik Indonesia jalan, Kopdes jalan. Nah sebenarnya fungsinya DPR ini kalau idealnya gimana? Ada 3 fungsi parlemen DPR kita. Yaitu pertama fungsi legislasi buat undang-undang. Tapi kan presiden bisa juga. Bercampur mereka, persetujuan bersama. Ya. Kedua fungsi budgeting, membuat membuat anggaran PBN terhadap program yang diserahkan segala macam, seluruh program yang berkaitan dengan keuangan, baik pemerintah, lembaga lain kan semua pakai APBN. APBN itu di dalam bentuk undang-undang. Nah, ketiga pengawasan. Mengawasi apa? Mengawasi kinerja yang terkait ada di dalam undang-undang dan pemerintahan. Misalnya gini, jadi contoh konkretnya. Misalnya pemerintah APBN ini akan DPR akan menganggarkan uang untuk menjalankan program yang dibikin oleh pemerintah. Jadi pemerintah harus ke DPR dulu dong. Iyalah, ngajukan undang-undang harus setuju bersama kan? Iya, ini gue punya MBG nih. Tolong dikasih anggarannya. Anggarannya dalam bentuk undang-undang nih. Dikasih. Nah, MBG ini pakai gitu nggak? By the way, Baswe, nggak ada MBG dalam undang-undang APBN kita. Dia quote and quote mengambil alih anggaran pendidikan untuk MBG. Yang diputuskan MK kemarin. 2028 nggak boleh lagi. Pokoknya karena nggak boleh lagi dipakai uang pendidikan untuk MBG. Tapi berlaku 2028. 2028. Ya, itu MK-nya sedang galau lah. Iya. Dia menyatakan ini bukan untuk MBG, tapi ya 2028. Ditegaskan. Nah, lanjut ke poin relasinya dengan kabinet bayangan ya. Iya. Nah, di presidensial karena mereka mengawasi, tiba-tiba terjadi siklus politik yang mengubah ciri khas. Bercampur baurnya legislatif dan eksekutif. Di mana misalnya ya ada anggota DPR yang ikut dalam proses seleksi Kementerian Pak Prabowo. Nunggu tuh di depan calon-calon menteri masuk. Terus ada para menteri yang harus melapor ke pimpinan DPR. Ada pimpinan DPR yang kemudian melapor kepada presiden. Itu sudah percampuran khasnya parlemen. Karena kan satu kesatuan mereka. Harusnya mereka terpisah. Harus mengontrol betul kerja-kerja eksekutif dan tidak boleh, walaupun dia bagian dari partai yang sama dengan eksekutif, dia nggak boleh bertemu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi walaupun mendukungnya di parlemen, kurang lebih begitu ya. Nah, karena ada percampuran itu, Cing, ini kita bilang nih udah mirip-mirip parlementer kita. Kenapa nggak ada kabinet oposisi ya, kabinet bayangan? Nah, di sanalah idenya. Kayaknya cocok juga kita praktikkan konsep kabinet bayangan parlementer dalam sistem presidensial. Adakah contoh-contohnya misalnya di Prancis yang kuasi presidensial ya, campuran? Itu kalau campuran ini gimana? Formulanya? Ciri yang ada di presidensial itu digabungkan dengan ciri yang ada di parlementer. Misalnya
di Prancis yang campuran, ada presiden, ada perdana menteri, ada parlemen. Oke. Sama dengan Singapura yang paling dekat. Ya, presiden Singapura ada presiden, ada perdana menteri, ada parlementer. Nah, ini ada subcabangnya, Cing. Kalau presidennya kuat seperti di Prancis, disebut kuasi presidensial. Kalau perdana menterinya kuat seperti di Singapura, disebut kuasi parlementer. Jadi campuran. Untuk menentukan kuat nggak kuatnya, Powernya, kewenangannya. oke. Perdana Menteri Singapura sangat powerful kan, Ya. dia menjalankan pemerintahan. Presiden cuma dihitung saja, bergantian kayak raja di Malaysia. Kayak ini, kepala negara Seremonial, ya. sifatnya perayaan ya, kepala negara betul. menerima tamu misalnya. Yes. Ya, saya senang sekali ada warga negara yang paham konstitusinya itu. Masya Bahagia betul. Allah. Sangat-sangat bahagia. Iya. Jadi fungsi kepala negara ada di presiden. Ya. Kalau kuasi parlemen. Iya, kalau Prancis Prancis dia kuasi presiden. karena presiden paling kuat. Oke. Nah, Perdana Menteri itu kasihan, Cing. dia bukan kepala negara juga akhirnya ke perdana menteri. Perdana Menteri membantu kerja pemerintahan presiden. Oke. Kalau di Prancis. Bahkan kasihan, Cing. Karena presiden bisa pecat Perdana Menteri, parlemen juga bisa pecat Perdana Menteri. Bayangkan kalau partainya Perdana Menteri beda dengan partai presiden, beda pula dengan partai parlemen. di parlemen. Habis dia. Tapi secara alami, secara natural aja gitu berjalan politik nih. Sebenarnya kalau yang itu mungkin terjadi tuh. Yang kalah partainya tapi bisa jadi perdana menteri. Dia sebenarnya bagian dari partai-partai koalisi di parlemen. Dia gabung jadi partai mayoritas. Oh, gabung. Tapi Koalisi padahal juga. ya, Oke. padahal partainya tidak terlalu besar. Kalau partai lain pindah ke koalisi minoritas, dia tinggal sendirian tuh. Oh, gitu. Nah, karena siklus di parlemen dia swing, makanya perdana menteri sering diganti kan. Iya. Nah, karena kita memperhatikan nih udah campur-campur parlemen tapi nggak bagus lagi gitu ya. Ya udahlah kita buat kabinet bayangan karena di Prancis, Cing, kabinet bayangan tuh ada dua. Kabinet bayangan formal yang ada di parlemen, yang satu parlemen itu Ya. posisi. Ada kelompok masyarakat yang tidak puas dengan kerja kabinet bayangan formal itu, membentuk kabinet informal bayangan. Oke. Masyarakat yang bentuk. Nah, Tapi tetap tujuannya untuk menyaingi bukan menyaingi, untuk mengkritisi si kabinet benerannya. yes. Oke. Supaya kerjanya benar. Iya. Saya menganalogikan sehebat-hebat apapun Messi, tapi kalau nggak ada lawannya, ngapain dia ngocek bola sendirian? Ya. Nah, kita ciptakan lawan tanding, kawan tanding yang kemudian orang bisa menonton dan menikmati kinerja. Kalau mereka kacau mainnya, akan dikritik oleh publik yang menonton, memang mereka tidak bisa bekerja. Ini kondisi yang menurut Uda Ferry dan teman-teman memerlukan kabinet bayangan ini karena ada suatu kondisi tertentu kan. Yes. Sebenarnya idealnya supaya kabinet bayangan ini nggak ada, Indonesia itu harusnya seperti apa? Menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara murni dan konsekuen. Artinya secara konkret? Artinya begitu pemilu selesai, lu jangan lagi gabung jadi koalisi tunggal. Karena harus dibuat pesaingnya di parlemen untuk mengontrol kekuasaan eksekutif. Oke. Sehingga kerja-kerja eksekutif nggak main diputuskan malam ini, dilantik besok pagi. Iya. Tanpa ada pertimbangan-pertimbangan atau koreksi dari parlemen. Kemarin itu kita melihat tiba-tiba berbagai kebijakan tidak ada koreksi dari parlemen. MBG misalnya, tidak ada undang-undang, anggarannya triliunan, 365 triliun. Nggak ada undang-undang kan emang ada anggaran pendidikan kan bisa di dalam tanda petik disiasatin untuk membuat pendidikan kita lebih bagus. Kita bikinlah anaknya jadi bergizi. Nah, kita bikinlah makanan bergizi, kan bisa gitu. Hak atas pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar itu soal pendidikan, Cing, bukan untuk makanan anak didik. Karena itu hak jaminan sosial, hak layak untuk hidup ya. Tapi hak pendidikan kita itu anggarannya besar sekali. Supaya kampus kita, sekolah kita kualitasnya mantap. Lebih dari 20% APBN itu adalah anggaran pendidikan. Artinya hampir seperempat
urusan Republik nih soal pendidikan. Saya tanya Encing, sekolah kita bagus nggak? Ada sih yang bagus, ada yang enggak. Nggak, saya tanya, berapa banyak yang bagus? Masih jauh. Feeling dari harapan ya. Ya. Kampus kita banyak yang bagus nggak? Standar internasional nggak? Enggak. Nah, kalau belum bagus ngapain dipindahkan anggarannya, Cing? Padahal kita mau mengisi kapasitas. Nah, soal makanan dan segala macam, sebenarnya sudah ada anggaran. Anggaran terkait dengan layak hidup itu, anggaran soal fakir miskin, yang kemudian harusnya disetting dengan baik. Harusnya ada di kementerian atau badan apa itu? MBG. Kalau mau efektif seperti kabinet bayangan yang 15 orang ya. Iya. Sebenarnya satu kementerian sosial misalnya bisa menyelesaikan urusan itu mestinya. Ngapain bentuk lembaga baru? Pembubaziran, Cing. Anggaran negara akan double budgeting untuk menggaji yang pekerjaan dua yang sama. Harusnya di Kementerian Sosial itu karena dianggap sebagai kesejahteraan masyarakat. Iya. Kita bahkan menggabungkan dua nomenklatur, Menteri Sosial dan Layanan Dasar. Oke. Jadi mengurus kesejahteraan orang, sampai pariwisata dia urus. Orang dapat hak untuk bahagia nggak? Oke. Kalau yang itu ya tadi sosial dan layanan dasar, itu kalau di kabinet yang sekarang yang beneran, itu ada berapa kementerian? Yang dihadapi ya, counterpartnya ya, Iya. lawan. Ya ada Menteri Sosial, Pariwisata tadi ya, kalau di Menteri Pariwisata, bahkan transportasi. Di titik tertentu pendidikan, kita ada pendidikan ya, tapi karena ada layanan dasar di ruang pendidikan yang harus dipenuhi, dia juga bekerja di isu itu. Ya cukup banyak tuh, Cik. Oh ya. Ini udah ada yang ngajakin berdebat belum? Selain yang Suroto. Ada beberapa ya mau berdebat, tapi sifatnya tidak quote and quote ya seformil yang dilakukan Pak Suroto ya. Dia surat, kasih bahasa suratnya bagus begitu ya. Terus ngajak. Itu memang ngajak debat dari pihak. Bahkan datang ke Kompas dia. Jadi si acara Rossi itu di acara Rossi kan. Ya. Itu yang menginisiasi adalah Pak Suroto. Pak Suroto menyampaikan suratnya tantangan ke kami. Kompas merespon dan memberi waktu untuk itu. Ya karena kita nggak mau juga dianggap tidak mau melayani tantangan debat. Iya, giliran udah bikin ditantangin kok nggak datang. Nggak datang, ya. Iya. Kita datang gitu ya. Walaupun sebenarnya basisnya tidak data capaian-capaian kinerja di isu itu yang disampaikan sebagai wakil pemerintah. Tapi memang Pak Suroto itu wakil pemerintah. Iya, dia bekerja di Agrinas khusus untuk operasi. Agrinas itu perusahaan BUMN yang menangani urusan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. itu udah bisa dibilang representasi dari pemerintah. Ya, ini problematikanya, dia punya jabatan itu, tetapi tidak menulis surat dengan kop Agrinas ataupun jabatan yang dia sandang. Tapi sebenarnya Nggak bisa dipisahkan juga, Encing. Dia pejabat, lalu ngaku sebagai rakyat biasa, ya nggak cocok. Karena jabatan publik itu nggak bisa dipisahkan dari diri mereka. Kan nggak bisa presiden ngaku hari ini saya sebagai warga negara biasa. nggak bisa itu Bisa ya? hilang Itu melekat jabatan, itu. Melekat itu 24 jam itu, jabatan publik itu. Tapi kalau ada misalnya orang-orang biasa, misalnya kayak gue ini, gue pengen nantang debat nih Kementerian Bayangan, Kabinet Bayangan. Iya, tentu kami dengan segala hormat tentu mempertimbangkan pilih-pilih. Kalau 280 juta orang aja depan pingsan juga kami, Cing. Tapi tentu dilihat ya profilingnya, apakah debat itu akan membantu mencerdaskan publik ya. Membantu kemudian mendapatkan konteks dari persoalan bernegara, ya kami tentu mau. Nah, kemarin kan waktu yang sama Pak Suroto itu, kan udah Ferry hadir sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan di Kabinet Bayangan, kalau yang mengurusin koperasi siapa? Menteri Ekonomi menjadi orang yang menangani nomenklatur itu, tapi bersinggungan dengan Menteri Pangan. Karena kan bicara pangan kan dalam urusan koperasi ya. Jadi ada beberapa nomenklatur yang bisa kerjasama, tapi fokusnya Menteri Ekonomi. Nah, kebetulan Menteri Ekonomi kita sedang pulang ke Jogja ngajar.
Menteri padahal jabatan melekat loh. Iya, tapi kan Jadi mungkin itu yang akhirnya Pak Suroto itu bilang, udah Ferry ini kuno pemahaman koperasinya, kan karena kayak jadi Seskap ngurusin yang lain, datang udah Ferry sebagai Menteri Sesnek, terus berdebat sama orang yang ahli koperasi. Jadi dibilang udah Ferry ini kuno. Kan ada beberapa mazhab koperasi katanya. tapi saya nyebutkan detail mazhab kan. Iya. Dia sendiri nggak jelas tuh. Tapi Menteri Sekretaris Negara itu tradisi mungkin sebagian figur ya memang tidak di bidang hukum tata negara. Di hukum tata negara itu ada cabang yang namanya hukum administrasi negara. Oke. Ngurus birokrasi. Kalau di S1 diajarin di Fakultas Ilmu Administrasi Negara. Beda? Beda karena ini hukum administrasi negara. Hukum administrasi Hukumnya. negara. Oke. Nah, karena kami belajar konsep birokrasi bernegara, maka rata-rata Menteri Sekretaris Negara itu biasanya diisi orang hukum tata negara. Misalnya Prof. Yusril. Oke. Gitu ya. Tentu ada orang politis dan segala macam, tapi pakem yang terbaik menurut banyak orang harusnya orang yang paham hukum tata negara supaya presiden tidak salah jalan dalam ruang kebijakan dan berbagai hal. Nah, karena ya faktor tadi ya, media Wahyudi Askar harus pulang ke Jogja. Waktu itu kita minta Menteri Keuangan yang juga punya pemahaman yang sama soal itu, juga sedang di Jogja. Lalu ya mereka bilang Mensesnek kan paham pasal 33 Undang-Undang Dasar, ya silakan hadir. Oke. Nah, ya dengan segala keterbatasan saya menjelaskan konsep konstitusionalnya, terutama yang ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan pendekatan yang saya pahami secara umum soal koperasi. Ya. Dan itu pun nggak bisa dijawab misalnya ketika argumentasi beliau mengatakan bahwa seluruh orang yang bayar pajak adalah anggota koperasi. Saya tanya, berarti semua kita akan jadi anggota koperasi? Iya, Anda kan bayar pajak. Bagaimana kita tahu kita anggota koperasi yang mana? Dari KTP kan? Dari KTP katanya. Kapan saya tahu? Ya harusnya Anda tahu. Apakah saya harus ujuk-ujuk datang ke KDMP terus mengaku karena ini saya anggota, boleh nggak saya ambil barang-barang di sini? Kan mensejahterakan anggota. Nah logikanya nggak masuk, Cing. Karena koperasi itu harus kesadaran anggota, demi anggota mereka bekerja, bersepakat atas bersama-sama anggota untuk mendirikan koperasi. Nah ini pada nggak tahu. Jadi kita ini seolah-olah anggota koperasi, tapi cara menjalankan koperasi, bagaimana keuntungan koperasi kita nggak tahu. Bagaimana cara keuntungan koperasi yang katakanlah di KTP Cing Abdel adalah anggotanya. Dikasih nggak ke Cing Abdel? Nah itu problematika nalar yang berserakan itu, Cing. Jadi tapi secara mazhab ada nggak yang model gitu? Koperasi yang dibilang ada mazhab persemakmuran, mazhab ya, ini, sosial dan tolak ukur ya. Ya. Sebenarnya kalau dikatakan ikut campur total negara itu ada di sosialisme dan persemakmuran dengan ciri yang berbeda. Tapi ikut campur itu kan harus ada pola agar partisipasi publik tetap ada. Ini kan ujuk-ujuk, kita nggak tahu berapa banyak anggarannya. Mau dijadikan koperasi itu koperasi konsumsi, produksi atau kemudian kredit, gitu ya. Nah ini ya betul-betul ajaib lah menurut saya, karena itu kami menduga ini lebih punya kecenderungan proyek menghambur-hamburkan uang negara. Masa ada orang mikir gitu sih? Maksud gue gini. Ini pertanyaannya. Kok ada orang yang mikir, nih gue bakal dapat proyek kayak gini, terus negara memfasilitasi penghambur-hamburan uang itu. Maksudnya nggak ada orang yang bisa berpikir, iya. kok bisa jadi jalan gitu. Jadi cara mendeteksinya di kajian saya, Cing, adalah pertama bahwa itu sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang. Kedua, harus transparan. Ketiga, partisipasi publik. Nah, kapan tuh partisipasinya? Kapan undang-undangnya? Oh, nggak ada undang-undangnya, sih. Uangnya sebesar itu, gitu ya. Jadi
dengan tidak dipenuhi unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan negara, memang patut diduga ini dalam bahasa Menteri Ekonomi kita ya, mass media, ini proyek saja. Karena harusnya ada interaksi antara eksekutif legislatif, uang yang dipakai seberapa, bagaimana pertanggungjawabannya. Bahkan tidak ada piloting yang langsung eksekusi. Nggak ada pilot projectnya? Nggak ada. Harusnya kan dipiloting dulu. Kalau yang dibangun-bangun itu udah duluan dibangun itu udah memang langsung eksekusi itu? Atau bukan dalam rangka piloting? Piloting kok banyak, hampir 83.000. Banyak sekali. Kalau piloting maksudnya nih, di mana harus diadakan itu? Ini pendekatan tentu konsepnya ambil contoh kan, karena dia piloting ya. Ya mungkin ada di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Misalnya berapa di Jawa. Ya. Kapan dia di sebuah kota, kapan dia di desa, kapan kemudian di tempat lain-lain. Itu dihitung tuh konsepnya. Lalu di pulau yang lain. Dengan begitu orang bisa dapat perkiraan kalau ini mau dilanjutkan, itu akan menyentuh banyak orang, akan berdampak seluas apa. Itu logika, pendekatannya ilmiah. Maka kalau dulu saya pikir pernah diskusi di sini, kalau setiap membuat proyek dan menggunakan undang-undang, harusnya ada naskah akademiknya, kajiannya. Yeah. Di dalam naskah akademik itu ada satu konsep namanya RIA, Regulatory Impact Assessment. Assessment memperlihatkan dampak dari berlakunya regulasi. Pendekatannya ekonomi. Satu, dihitung apakah dana kita ada. Kedua, dana itu cukup apa tidak. Ketiga, akan berdampak seperti apa yang menguntungkan negara dan masyarakatnya. Nah, kalau dihitung-hitung ternyata jangankan mulai berdampak, uang saja akan membuat hilangnya jumlah uang negara dalam bentuk besar tanpa dampak baliknya keuntungan dalam jangka waktu cepat, ya orang pasti akan ragu. Jadi teman-teman ekonomi nih pekerjanya, hitungannya. Yeah. Jadi kami misalnya ketika buat undang-undang, kita mau merancang ini, bagaimana kira-kira dampak dalam bidang ekonominya. Dia bilang kita rugi nih. Ya. Saya mau ambil contoh, karena di naskah akademiknya nggak ada RIA itu tadi. Undang-undang IKN ingat, Yeah. Nggak ada perhitungan ekonomi RIA-nya. Kira-kira uang negara cukup atau tidak cukup, mangkrak tuh, Siapa yang sekarang disalahkan, Padahal itu skandal besar bagi saya dalam proyek. Dia di naskah akademik ini contoh, misalnya ibu kota Australia, Canberra. Canberra itu termasuk persiapannya 108 tahun, Sebelum jadi ibu jadi kota? seperti sekarang. Oke. Timbul berbagai perdebatannya, apakah ini harus diambil Melbourne atau Brisbane gitu ya, Sydney gitu ya. Ini gimana nih pertikaiannya? Nggak berkesudahan karena hilangnya konsep pertimbangan dalam pembentukan undang-undang berupa RIA dan lain-lain gitu. Oke, kalau misalnya semua dilaksanakan sesuai prosedur, itu artinya begitu ketok palu, oke, program ini jalan. Itu ada pertimbangan, misalnya 70-80% akan bisa berdampak bagus. 20% kita siapin untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, ada nggak program pemerintah kita saat ini yang dilakukan seperti itu? Atau selama ini deh, mungkin bisa jadi contoh. Kalau mau bikin program nih, bikinnya yang kayak gini gitu. Tata kelola pemerintahan itu kan sebenarnya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ya. Yang paling bagus seingat saya dulu sempat di urusan pendidikan di era Pak SBY, kalau saya nggak salah ya. Yang kemudian menerapkan anggaran 20% secara bertahap waktu itu. Dan ada upaya meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ya, walaupun kemudian hari ya landai ya. Terutama ketika negara masuk mencampuri kebijakan kampus dengan proses pemilihan rektor. Jadi ada yang bagus, kemudian penyebab merosotnya. Lalu di isu kesehatan sempat itu baik ya.
Yang BPJS. Ya begitu BPJS hanya eksekusinya ya. Eksekusinya di belakangan pembagian tanggung jawab antara rumah sakit, BPJS dan lain-lain dipertanyakan. Tapi itu polanya bagus, ada naskah akademiknya, ada upaya penerapannya dengan baik. Tapi BPJS sekarang memang relatif baik sih, orang-orang merasa banyak orang yang merasa terbantu dengan BPJS dibanding awal-awal banyak kritikan-kritikan tentang BPJS. Tapi kalau sekarang ke sini udah karena dipersiapkan dengan baik. Ya, ada undang-undangnya, Cing, jaminan kesehatan kan? Jadi harus ada undang-undangnya memang ya. Kalau enggak, jadi sifat kekuasaan itu kan menyimpang ya, Cing. Apalagi yang absolut. Iya. Diputuskan pokoknya harus jadi itu absolut, sangat potensial menyimpang. Dengan undang-undang orang punya pagar dan koridor. Sekarang misalnya program-program pemerintah, misalnya URI tidak ada undang-undangnya, Cing. Padahal mau membangun 10 universitas. Harusnya ada undang-undangnya itu. Harusnya ada undang-undangnya, Cing. Kalau enggak, gimana DPR ngawasi? Apa yang mau diawasi? Sekarang patokannya kalau dieksekusi begini, itu sesuai standar yang sudah dirancang undang-undang atau tidak? Dari mana tahunya? Tapi kelamaan nggak sih dah maksudnya? Kalau harus kayak begitu, program-program kita yang udah ada di kepala nih Pak Presiden dan kabinetnya, kayaknya paling cepat baru 2 tahun kemudian bisa dilaksanakan. Kalau rapi, apa sih yang bisa menghalangi presiden sekarang? Koalisinya kuat gitu ya. Oh ya. Partai pendukungnya ya, tanpa partai yang berbeda dengan dia pun mereka masih tetap kuat. Iya. Artinya begitu mereka kerjasama, persetujuan bersama, jadi itu undang-undang, Cik. Orang cipta kerja cepat betul ya. TNI bisa cepat. Bisa cepat ya. Polisian bisa cepat. Nah, kalau cepat tapi isinya akhirnya tadi protes lagi. Makanya kerjakan yang ahli. Kalau tidak, bahasa Cing Abdel dan Mama Dede, tunggulah kehancurannya. Sudah ada dasarnya di agama sih sebenarnya. Serahkan sesuatu itu kepada ahlinya. Kalau enggak, yang buat undang-undang bukan ahli undang-undang. Bahkan di saya sendiri merasa kalau di konteks ilmu perundang-undangan banyak yang lebih top detail. Bahkan kalau disebutkan kalimatnya bukan begitu kalimat undang-undangnya. Misalnya, Cing, kalau mau bilang 1 bisa, 2 bisa, dalam bahasa undang-undang disebut dan atau. Alternatif kumulatif, bisa sendiri-sendiri, bisa dua-duanya. Nah, yang ahli ilmu perundang-undangan itu bisa tuh kalimat bukan gitu bahasa undang-undangnya. Nah, itu sekolahnya ya nempel di ilmu perundang-undangan, karena nggak bisa juga mengatakan bahasa ilmu perundang-undangan beda dengan bahasa Indonesia. Enggak. Dia bahasa Indonesia tetapi punya makna di dalam undang-undang. Nah, itu ada ahlinya lagi tuh, Cik. Ada nggak kita DPR yang punya ahli itu? Ya, atau paling nggak konsultannya lah? Harusnya ada, Cik. Harusnya ada. Kan anggota DPR tuh punya stafnya. Kalau stafnya dia di Komisi 3, ngapain stafnya ahli ilmu pertanian? Dia harus ilmu perundang-undangan, ilmu hukum tuh. Kalau yang pertanian di komisi berapa ya? Komisi 10 atau komisi 11 gitu. Nah, si staf ahli itu disediakan oleh negara atau si anggotanya yang milih? Ada yang disediakan negara, ada yang diminta oleh anggota tetapi digaji oleh negara. Harusnya termanfaatkan termanfaatkan ya. Iya. Kayak misalnya yang satu dan atau 2. Lo boleh minum ini satu cangkir. Gimana sih caranya tuh? Sulit ya emang ya. Misalnya. Ya, jadi Cing Abdel dapat meminum 1 gelas dan atau 2 gelas. Artinya dua-duanya boleh diminum atau salah satunya. Oh gitu. Dapat itu bisa iya, bisa tidak artinya. Tapi paling banyak 2. Ya. Kalau mau dibuat 3 bisa sekalian ya, serta 3 gitu ya. Tapi itu memang ada ilmunya, supaya memagari orang untuk nggak menerobos aturan-aturan itu. Saya ingat beberapa nama keren lah ya, Hamid At-Tamimi. Kalau sekarang yang muda-muda
Fitri Ahlan Sarif, Sony Sikumbang, orang Minang tuh pasti. Di kampus saya ada namanya Charles Simabura. Ketemu tuh. Iya, yang dikerjain itu. Iya, Itu ahli ilmu perundang-undangan. Tapi dia ahli tulisan, bukan ahli ngomong sih. Tapi dia di kampus sebenarnya lucu. Begitu berhadapan dengan dua monster stand up komedi, hancur dia. Dia sendiri mengakui, salah saya ya. Hancur dia, habis dia. Dr. Charles. Dr. Charles. Iya, iya. Oh, jadi memang ada orang yang spesifik untuk memilih diksi dalam sebuah undang-undang supaya itu tidak bisa ditafsirkan macam-macam. Yes, betul, betul. Sebenarnya semua undang-undang perlu tafsiran nggak sih? Atau nggak bisa ditafsir? Agar tafsirnya tidak menyimpang, biasanya di dalam undang-undang ada penjelasan. Oke. Jadi penjelasan itu menjelaskan isi, sehingga tidak boleh ditafsirkan kemana-mana. Oke. Ya misalnya boleh meminum kopi, ntar kopinya ada di penjelasan. Apa yang termasuk kopi? Minuman yang dimaksud di dalam pasal 1 ayat 1 adalah kopi. Nah, minuman selain kopi bukan yang dimaksud. Bisa jadi begitu. Oh, jadi tebal penjelasannya dong. Iya. Lebih tebal dari si buku undang-undangnya. Ada yang begitu, tapi rata-rata sih tidak setebal batang tubuh istilahnya. Iya, batang tubuhnya. Oh, iya. Oh, ribet ya tata negara itu ternyata. Ribet tapi menyenangkan. Iya. Tapi kalau dilihat dari kayak begini, jadi harusnya semua kita perlu banyak ahli hukum tata negara di setiap kementerian supaya produk-produk yang dihasilkan, karena kan ada peraturan pemerintah, segala peraturan kementerian, itu juga harus sesuai dengan hukum tata negara, supaya nggak nabrak-nabrak gitu. Iya, harusnya di setiap kementerian memang ada yang bidang studinya hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu perundang-undangan, dan bidang yang terkait. Jadi dia misalnya di Kementerian Kesehatan, dia ada pakar hukum tapi bidang kesehatan. Nah, dia kerjasama tuh sama yang ilmu perundang-undangan, hukum tata negara. Bilang kesehatannya mau begini. Oh jangan, kata orang hukum tata negara, itu melanggar konstitusi. Oke. Orang ilmu perundang bilang, boleh kok formatnya begini, gitu. Oh. Dan ilmu perundang-undangan itu juga ada kewajibannya melakukan harmonisasi undang-undang. Maksudnya? Jadi antara undang-undang A dengan undang-undang B yang berkaitan, bahasanya nggak bertabrakan. Misalnya di Undang-Undang A bilang bahwa Cing Abdel boleh minum kopi. Di Undang-Undang B dia bilang karena kesehatan Cing Abdel suka merokok, jangan minum kopi. Nah itu pasti tabrakan tuh. Kok terhadap subjek yang sama ada dua perintah? Ada tuh, terjadi? Banyak. Karena antara kementerian, antara kepentingan politik itu masing-masing bekerja berbeda-beda. Nah, kalau ada yang bentrok itu yang mana yang dipakai? Dia ada azas sih sebenarnya, Cing. Namanya misalnya undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama, atau hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama. Hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan yang lebih rendah, gitu ya. Nah, kalau terjadi sesuatu yang tidak diduga karena harmonisasi tidak jalan atau ada kealpaan, berlakulah azas. Oke. Azas itu dalam titik tertentu lebih tinggi dari hukum karena harus dipakai kalau terjadi peristiwa. Nah, orang hukum harus paham dan kenal azas. Kalau enggak, dia akan suka-suka juga. Azas itu maksudnya? Dalam istilah hukum disebut maksim ya, atau Grab nggak bisa, Gojek. Maksudnya cepat banget ya nembaknya. Ya, azas itu sesuatu yang diyakini oleh orang hukum yang akan memagari kita cara melaksanakan hukum. Oke. Dia tidak disebut di dalam undang-undang, tetapi dia menjadi patokan bagaimana menerapkan hukum. Hukum. Iya. Ini misalnya ada yang bentrokan nih. Misalnya ada undang-undang ya. Misalnya yang masalah kopi deh. Misalnya ada undang-undang tentang kesehatan. Abdel nggak boleh minum kopi karena itu berhubungan dengan kesehatan. Tapi di undang-undang misalnya masalah ekonomi, pengaturan penjualan kopi gitu, Abdel boleh aja. Padahal sama-sama undang-undang ya? Iya, sama-sama undang-undang. Kan mungkin ya karena
Yang satu tentang kesehatan, yang satu tentang ekonomi gitu. Gimana caranya orang yang bikin undang-undang baru tahu bahwa ada undang-undang yang kayaknya bakal bergesekan nih? Oh, di Kementerian Hukum dan HAM ada satu dirjen perundang-undangan. Dan dia semua merapikan tata kelola peraturan perundang-undangan kita. Tugas mereka namanya perancang perundang-undangan maksudnya. Mereka salah satu tugasnya memastikan agar tidak terjadi tabrakan antar peraturan yang ada. Tugas mereka melakukan harmonisasi. Nah, ini bahasa yang agak membingungkan, pembulatan dan pemantapan. Maksudnya? Mantap. Bulat, mantap. Yeah. Jadi itu istilah lama untuk menjelaskan bahwa tidak terjadi silang sengkarut antara perundang-undangan, bahasanya sudah sesuai dan tidak terjadi bahasa yang berputar-putar, sudah bulat bahasanya gitu ya. Tapi sekali lagi ini memang jarang sekali digunakan oleh publik umum ya. Ya karena juga pembentuk undang-undang kita sering buat gara-gara, Cing. Jadi persilahan untuk mengoreksi antar peraturan perundang-undangan yang tinggi dan yang rendah dan segala macam yang berkaitan gitu ya. Ada kejanggalan, misalnya ketika di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ada istilah sinkronisasi, pembulatan dan pemantapan. Harmonisasi dan pembulatan dan pemantapan. Tapi di undang-undang lain disebut harmonisasi dan sinkronisasi. Jadi dua undang-undang, satu Cipta Kerja, satu yang diubah oleh Cipta Kerja, undang-undang ini, Cing. Tapi peristilahannya baru dan tidak dihapuskan. Jadi kita sendiri ketika ini yang mana mau dipakai untuk mengoreksi undang-undang. Itu aja untuk mengoreksi aja kita masih nggak tahu aturannya gimana. Jadi kayak mesin mau memperbaiki mobil tapi mesinnya rusak, kurang lebih gitu ya. Jadi undang-undang yang harusnya bisa mengoreksi peraturan perundang-undang yang lain, malah undang-undang itu yang bermasalah. Itu problemnya. Nah kalau yang di MBG yang di MK kemarin ini keputusannya 2028 tidak boleh pakai anggaran pendidikan lagi. Yang digugat apa oleh penggugat nih? Yang digugat intinya ada anggaran pendidikan 20% lebih itu harus diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan. Kepentingan pendidikan itu sebenarnya bukan menggugat MBG-nya, menggugat penggunaan anggarannya. Oh, jadi itu bisa turun kemana aja, nggak sekedar MBG doang. Kalau tiba-tiba ntar ada atas nama pendidikan. Nama pendidikan. Ya. Tapi ini spesifik, MBG tidak boleh lagi, tidak boleh lagi, atau tidak boleh pakai dana pendidikan untuk selain kepentingan pendidikan. Ya, kurang lebih maksud putusan itu adalah anggaran pendidikan harus digunakan untuk sesuai kepentingan pendidikan. Jangan yang lain. Tapi mereka eksplisit kan, karena mereka membenturkan objeknya adalah MBG. Ya, maka disebut eksplisit bahwa program MBG harusnya tidak menggunakan anggaran pendidikan. Oh, itu disebut eksplisit? Ya. Oh, itu yang menggugat siapa? Teman-teman, salah satunya Menteri Pendidikan kita, Kabinet Bayangan. Udah menang. Iya, menang tapi kan tertunda 2028. Ya kalau pakai logikanya udah Ferry, yang kalau mau mulai sesuatu harus ada perencanaan, kasih space waktu juga. Ya mungkin itu juga logikanya. Kalau mau memberhentikan sesuatu ya nggak harus ujuk-ujuk diberhentiin. Iya. Bisa jadi, tetapi kejauhan. Sekarang 2026, kenapa tidak 2027 ya? Oh, kita nggak bisa tahu tuh kenapa di ininya 2028. Tidak ada penjelasan detail kenapa dipilih tahun 2028, tetapi MK memang mau kasih jarak karena program sudah berjalan. Cuman ada penjelasan MK bahwa program ini kan adalah program yang sudah ditentukan di kampanye pemilihan presiden lalu. Nah, itu absurd lagi bagi kita. Padahal kan MK udah bilang ini nggak tepat. Kenapa kaitannya dengan kampanye pemilu presiden? Jadi pertimbangan karena ini dikampanyekan itu pertimbangan. Semua jadi bingung teman-teman. Lah, artinya kalau bisa pakai logika yang sama, kalau ada yang dikampanyein nggak dijalanin harus bisa digugat. Iya. Kalau pakai logika itu ya. Kopdes misalnya. Iya. Bisa aja.
Iya. Ini paling dekat event debat apa lagi antara kabinet bayangan ini? Event terdekat kita, Cing, Ya. besok. Besok banget nih. Besok banget, judulnya Nguliahi Kabinet Bayangan. Siapa yang datang? Masyarakat sipil, ya, karena temanya besok chapter 1-nya adalah pelanggaran HAM, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Yang masyarakat berkaitan di isu pelanggaran HAM, penegakan hukum, dan korupsi, itu akan memberikan kuliah kepada kabinet bayangan. Bahwa ini telah terjadi pelanggaran, ini harusnya negara hadir begini. Kita catatin. Oh, belanja masalah. Ya, Anjay. supaya besok kita bisa mengeluarkan rapor kepada pemerintah sebagai oposisi dari rakyat. Jadi tanggal 20 Oktober atau setelah itu kita akan mengeluarkan rapor 2 tahun pemerintah. Oke. Dan nanti akan ada di bulan ini juga, kalau tidak pertengahan, akhir bulan, kita akan buat event sama teman-teman mahasiswa, kabinet bayangan di demo mahasiswa. Oke. Nanti mereka akan kritik apa saja yang harusnya dikerjakan kabinet. Kalau mereka tanya apa program kalian, itu kesempatan kami menjelaskan. Persis betul-betul di demo. Karena Cing punya cakrawala 98, kalau Cing ingat di 98 di kampus-kampus, itu beberapa figur itu datang di kampus tuh dihadiri oleh mahasiswa. Iya. Nah itu kurang lebih kita lakukan. Bahkan kita akan melakukan eksekusi program. Nah, gimana? Kan negara mungut pajak ya, Cing? Iya. Untuk kesejahteraan publik, layanan publik yang lebih baik. Iya. Kami kan tidak punya berhak untuk mungut pajak. Iya. Tapi kami akan ajak urunan publik untuk membangun layanan publik yang baik. Tapi yang kecil-kecil, yang mikro, karena tenaga kami kan kecil. Dari urunan itu kita akan cari kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik tertentu. Kita bantu bangunkan, Cing. Misalnya gedung sekolah yang atapnya rusak, kita bangunkan. Nanti kita laporkan ke publik. Oke. Supaya itu tadi timbul kawan tanding yang baik. Jadi negara pun terpacu. Jadi bayangkan Messi tanpa Ronaldo, Ronaldo tanpa Messi. Ya, kurang lebih ini saingan itu agar daya kompetitifnya tinggi dan menghasilkan pemain yang baik. Tapi boleh emang. Maksudnya ada misalnya bangunan SD punya pemerintah, punya negara rusak. Terus yang benerin bukan negara. Secara undang-undang boleh nggak? Iya boleh, kan partisipasi publik. Emang terlarang, Bang. Kita mau nyumbang ke sekolah. Tapi tentu kami akan mempertimbangkan, misalnya kalau dia sekolah negara dan itu akan pakai izin-izin, tentu kami cari yang lain gitu ya, yang memudahkan. Yang penting gerakannya ada, benerin. Gerakannya ada, tapi tidak dikasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu kan, nanti setelah jadi baru dikasih tahu. Nah, sejauh ini kabinet bayangan udah dapat penolakan dari mana aja? Penolakan belum ada sih, Cing. Belum ada. Paling buzzer-buzzer sih yang di... Nah, ya itu. Ya banyak, kalau itu sih teman-teman punya keyakinan bahwa hal yang begitu ya lumrah. Yang kami inginkan hal yang baik sekalipun pasti ada yang menolak. Wong Nabi saja di Taif dilempari, apalagi kita yang nggak jelas ini kan, iman dan kualitas dirinya. Jadi ya kita nikmati itu, Cing, respon-respon seperti itu malah sangat membantu kami untuk menjelaskan kepada publik. Ini patron baru dalam dunia politik publik untuk kemudian membangun kesadaran pemerintahannya sendiri. Iya, tapi gerakan kayak gini sangat riskan. Orang punya punya dugaan ini dibohirin oleh orang yang nggak suka sama pemerintah. Soros lagi. Iya, sama siapa lah gitulah. Apapun kritiknya, teh botolnya tetap Soros ya. Soros dong. Berarti kan tetapnya gerakan ini kan butuh operasional gitu. Nah, itu udah dapatnya dari mana? Sejauh ini urunan. Urunan antara menteri-menterinya. Ya, yang paling kaya tentu urunan yang paling banyak ya. Kemarin kita rapat perdana di Cikini itu. Modalnya 2 juta. Kalau dibandingkan dengan rapat kabinet yang lain ya, kayaknya lebih banyak di sana ya. Iya. Ini
2 juta sudah makan, sewa lokasi, sewa tempat dan segala macam. Nah, ini urunan. Nah, sekarang pulang ke rumah masing-masing, ke tempat kerja masing-masing, belum ada urunan. Besok lokasi di ICW, ruang baca ICW, ruang belajar ICW itu gratis dari ICW. Indonesian Corruption Watch ya. Ya jadi banyak juga orang yang mendukung dengan fasilitas yang bisa diberikan gitu. Iya. Salah satunya ruangan. Iya, ada juga yang sudah bilang kalau kalian urunan, kami rela urunan. Nah itu sekarang karena belum buka, ya belum ada. Kita sedang setting ya. Nah, aku juga baca tentang kabinet bayangin. Nah, itu apa? Bayangan sama bayangin beda? Nah itu Ada udah juga kan nanti? ya pendidikan politik melalui stand up yang digagas oleh duo Semi Hagar dan Van Semi Halen. Not Aslim Boy dan Rindra Danantara. Kementerian Kegelapan. Iya. Mereka menggagas format antara stand up dan dialog diskusi publik. Oke. Tanggal 8 bulan 8 0808. Pas acara Prabowo dong tuh. Sangat disukai, pasti Pak Prabowo suka ya. Tanggal 8 bulan 8 ya. Ya, dan dilangsungkan di Menara Kuningan. Oke. Di Sanctuary iya. Menara Kuningan. Iya. Nah, hadir sebagai apa udah Ferry di sana? Kalau di kabinet bayangin, saya didapuk sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang membuat putusan kemarin lah. Ada yang menteri olahraga kayaknya Coki deh. Kayaknya dia bisa emang olahraga. Tapi itu sekali lagi itu pendidikan politik publik untuk menjelaskan apa tugas-tugas publik, tugas-tugas kabinet dengan bahasa canda ya. Iya. Tapi ada yang seriusnya, saya nggak yakin juga Pak Tom Lembong kayak mampu. Dia lebih cocok jadi penyiar radio ya dengan suara bassnya ya. Iya. Ya tapi ya itu dialog seriusnya. Paling ya dicandain sama anak-anak. Ya. Oke lah udah Ferry, terima kasih. Siap, makasih. Udah hadir di sini, mudah-mudahan kabinet bayangan terus membayang-bayangi pemerintah supaya pemerintah nggak keluar jalur lah. Amin. Harus ada kabinet benerannya supaya ada bayangannya kan? Iyalah. Iya. Cuman bayangan yang ini justru menjaga kabinet benerannya. Ya biasanya kabinet bayang orang besar kayak saya ya. Iya. Bayangan tetap kecil Ji. Betul. Jadi kabinet terlalu besar 110, bayangan kita cuma 15. Ya 10%-annya. Iya. Oke, thank you ya. Makasih, Ferry. Cik. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.